Halo semuanya, ketemu kembali dengan video saya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan mengenai tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Baik itu mengenai belajar mengenai dokumen keuangannya, bukti transaksi, lalu jurnal umumnya, dan kita juga sudah menyelesaikan mengenai buku besarnya. Nah, pada tahap kali ini, pada video kali ini, kita akan belajar ke tahap yang kedua, yaitu tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan jasa. Nah, tahap pengiktisaran itu ada apa saja sih? Yang pertama, kalian akan belajar mengenai neraca saldo. Jadi, saldo-saldo pada buku besar yang telah kalian buat akan kalian kumpulkan dalam satu neraca yang kalian sebut dengan neraca saldo. Nah, setelah itu kalian akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Karena neraca saldo itu seringkali ada beberapa nilai yang tidak sesuai atau harusnya belum diakui tapi sudah diakui, maka dari itu perlu disesuaikan. Setelah kita belajar jurnal penyesuaian, di video selanjutnya kita akan belajar mengenai kertas kerja. Nah, pada video kali ini kita cuma akan belajar mengenai neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo, apa itu neraca saldo? Berbicara mengenai neraca saldo yang ada di sini adalah neraca saldo yang ada di dalam kertas kerja dan dibentuk berdasarkan hasil dari buku besar. Maksudnya, neraca saldo ini merupakan neraca saldo awal yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan buku besar nantinya. Nah, nilainya itu berasal dari nilai-nilai saldo-saldo yang ada di buku besar. Nah, contohnya seperti ini. Saya ambil beberapa contoh mengenai buku besarnya. Kita ambil buku besar ini bentuk 4 kolom yang sudah kita rekap pada video sebelumnya. Kalau yang belum nonton silahkan tonton dulu. Nah, ini telah kita rekap, misalkan kita kas, kita masukkan kas nominalnya berapa? 73.550.000. Lalu piutang usaha nominalnya berapa? Utang berapa? Kita rekap, kita jadikan satu nominalnya, kita jadikan satu tabel dalam yang namanya neraca saldo seperti ini. Setelah neraca saldo ini terbentuk, ada kok beberapa transaksi yang harusnya belum loh. Itu belum diakui harusnya, tapi kok sudah diakui. Itulah yang perlu dilakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, apa itu jurnal penyesuaian dan fungsinya apa? Serta akun apa saja yang perlu disesuaikan dan bagaimana pencatatannya akan kita pelajari lebih dalam pada video ini. Yang pertama pengertiannya, pengertian jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Yaitu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun tertentu agar mampu menggambarkan kondisi neraca yang sebenarnya. Jadi neraca saldo awal itu yang dianggap belum sebenarnya karena terdapat beberapa akun yang saldonya belum saldo real yang nyata yang dialami. Makanya perlu dimunculkan jurnal penyesuaian agar saldo pada neraca saldo itu benar-benar real sesuai dengan yang seharusnya dialami. Fungsinya apa? Fungsi yang pertama yaitu menyesuaikan nilai akun yang nilainya belum sesuai. Yang tadi saya bilang, yang seharusnya misalkan sewa 1 tahun, harusnya habis tahun depan. Kita baru mengalami 8 bulan, tapi kita sudah mengakui 12 bulan. Itu kan keliru pada pencatatannya. Kita hanya harus mengakui 8 bulan dulu, karena yang 4 bulan akan kita akui pada bulan selanjutnya. Untuk itu, pada jurnal penyesuaian ini, kita harus sesuaikan nilainya. Selanjutnya adalah mencatat transaksi yang belum tercatat pada neraca saldo sampai akhir periode. Jadi transaksi ini misalkan harusnya terjadi. Misalkan kita tutup buku tanggal 31. Kita menggaji karyawan itu tanggal 1. Nah, harusnya gaji misalkan bulan November itu dibayar bulan Desember. Tapi harusnya itu diakui bulan November. Karena itu hak yang mereka terima pada bulan November. Nah, karena itu belum dicatat, maka perlu dicatat melalui jurnal penyesuaian. Sedangkan kalau kita menunggu pencatatan pada jurnal umum, itu baru kita bisa catat pada bulan depan. Karena kita mencatat menggunakan cash basic, yaitu saat menerima uang. Deferred and accrual. Nah, sebelum kita masuk pada bentuk
jurnal penyesuaian, kita berbicara dulu dengan deferral dan accrual. Deferral mengenai penundaan atau penangguhan. Ini masuk dalam jurnal penyesuaian ya. Jadi penundaan dan penangguhan. Artinya transaksi tersebut pengakuannya harus dilakukan penundaan. Harus ditunda dulu, jangan diakui sekarang karena itu belum boleh diakui sekarang. Sedangkan accrual berbicara mengenai pengakuan atas sesuatu yang belum diakui. Jadi kita tuh seharusnya belum menikmati tapi sudah kita akui. Itulah accrual. Nah, deferral penangguhan atas apa? Atas beban yang dibayar di muka. Harusnya kita tangguhkan. Kita belum mengakui, harusnya kita belum sepenuhnya mengakui semuanya, tapi sudah kita akui semuanya. Sedangkan accrual, pengakuan atas sesuatu yang belum diakui apa? Beban yang masih harus dibayar. Jadi DEK sudah menjadi beban kita tapi belum kita bayar. Misalkan tadi gaji, mereka sudah jadi beban kita pada bulan ini tapi belum kita gaji. Harusnya kita bayar, makanya harus kita catat. Selanjutnya apa? Pendapatan yang diterima di muka dan pendapatan yang masih harus dibayar. Kalau sesuatu yang diterima di muka itu harus kita tangguhkan karena belum sepenuhnya semuanya kita bayar. Kalau yang masih harus dibayar atau masih harus diterima, itu semuanya harus kita catat. Harus kita akui. Karena itu sudah menjadi milik kita tapi belum sempat kita akui, seperti itu. Alasannya apa? Agar nilai beban dan pendapatan tersebut real sesuai dengan seharusnya yang dibayar atau diterima. Jadi itu kalau deferral, jadi nilainya harus real, harus pas, harus sesuai. Sedangkan pengakuan itu agar transaksi itu dapat tercatat. Kalau tercatat berarti dapat diakui sebagai beban ataupun sebagai pendapatan. Masuk kepada transaksi apa yang biasanya akan disesuaikan. Yang pertama adalah perlengkapan. Kita membeli perlengkapan tidak mungkin semuanya akan kita pakai pada satu periode. Terkadang ada sisa. Nah, seperti nilai sisa itulah yang akan kita catat, yang akan digunakan untuk pertemuan selanjutnya. Lalu, aktiva tetap. Pada video awal dulu saya sudah berbicara bahwa aktiva tetap nilainya bentuknya tidak akan mengalami pengurangan, tapi nilainya akan mengalami penyusutan. Maksudnya gimana? Pada akhirnya nilai jual dari aktiva tetap itu akan mengalami penurunan dari nilai belinya. Nah, inilah yang namanya perlu kita sesuaikan. Yang menjadi biaya penyusutan karena kita memakainya itu berapa, penurunan nilainya itu akhirnya berapa. Terus kewajiban yang masih harus dibayar. Berarti ada kewajiban, ada beban apa yang harus kita bayar yang sudah kita nikmati tapi belum kita bayar. Misalkan gaji, listrik, air, telepon sudah kita nikmati tapi belum kita bayar. Lalu hak yang masih harus kita terima, itu pendapatan-pendapatan yang seharusnya kita terima tapi belum diberikan. Misalkan bunga seperti itu. Lalu kewajiban yang dibayar di muka, kita sudah membayar di awal tapi kita belum menikmati sepenuhnya. Itu makanya perlu kita sesuaikan agar yang menjadi beban kita adalah yang benar-benar sudah kita nikmati. Lalu hak yang diterima di muka, itu berarti pendapatan yang sudah kita terima dulu tapi kita belum menyelesaikan sepenuhnya jasanya. Berarti kita harus menyesuaikan nominal yang benar-benar sudah menjadi pendapatan kita. Artinya yang sudah benar-benar kita selesaikan tugasnya. Kalau yang belum berarti kita anggap sebagai kontrak yang belum selesai. Akan kita hitung, akan kita anggap sebagai pendapatan pada periode selanjutnya. Contoh pencatatannya seperti ini. Untuk perlengkapan, yaitu menyesuaikan nilai perlengkapan yang dibeli selama satu periode. Bentuk jurnal umumnya tetap, yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Jurnal AJP-nya digunakan untuk nilai yang diambil adalah nilai yang tertera, adalah nilai perlengkapan yang terpakai. Ingat, hanya nilai perlengkapan yang terpakai. Kenapa? Karena saldo normal perlengkapan itu ada di debit. Kalau kita mau menyesuaikan perlengkapan, berarti kita harus mengkreditkan nilai perlengkapan. Nah, mengkreditkan dengan apa? Dengan nilai yang benar-benar sudah mereka pakai. Makanya posisi perlengkapannya ada di kredit. Karena pada awalnya, pada neraca saldo awal dia ada di debit. Contohnya, hingga pada akhir periode nilai perlengkapan yang tertera di neraca saldo sebesar 12.500.000. Ketika dilakukan perhitungan, nilai perlengkapan yang tersisa sebesar 5 juta. Tersisa, berarti saldo akhir di neraca saldo akhir perlengkapan itu harusnya senilai
5 juta ini. Nah, jadi pada akhirnya nanti nilai perlengkapan ini harus senilai 5 juta ini. Bukan 12.500.000 lagi, tapi nilai 5 juta ini. Nah, makanya perlu kita sesuaikan. Nah, dengan cara gimana? Kita menghitung dulu perlengkapan yang terpakai berapa. Berarti perlengkapan yang saldo perlengkapan awal kita kurangi dengan yang tersisa dan ketemulah perlengkapan yang terpakai yaitu 7.500.000. Kita masukkan ke dalam jurnalnya pada beban perlengkapan sebesar 7.500.000. Jurnal kedua adalah penyusutan aktiva tetap, yaitu menyesuaikan nilai aktiva tetap agar sesuai. Agar nilai aktiva tetap itu dari tahun ke tahun akan terus update, harus sesuai terus dan terus. Jadi ketika dijual nanti akan menunjukkan nilai yang real, seperti itu. Metode penyusutannya seperti apa? Yang saya ajarkan di sini ada 2, yaitu garis lurus dan tarif tetap. Bentuk AJP-nya tetap, yaitu beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Nah, di titik-titik itu silahkan kalian isi dengan penyusutan atas apa, aktiva tetap apa yang kalian susutkan. Dan nilai tertera yang pada penyusutan dan nilai yang penyusutan pada periode tersebut. Ingat, hanya pada periode tersebut. Pada periode tersebut. Contohnya misalkan, ini untuk metode garis lurus ya, rumusnya rumus penyusutannya itu harga perolehan kalian kurangkan dengan nilai sisa residunya, lalu bagikan tahunnya. Tahun angka tahun ekonomis dari si aktiva tetap tersebut. Contohnya nilai perolehannya yaitu 25 juta, manfaat peralatan selama 5 tahun dengan nilai sisa residu 2,5. Kita hitung penyusutannya dulu. Harga perolehan berapa? Oh, 25 juta. Residu 2,5 kita bagi dengan nilai ekonomis 5 tahun dan ketemulah penyusutan 4.500.000. Ayat jurnalnya tinggal kita masukkan, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 4.500.000. Nah, metode kedua adalah metode tarif tetap. Tarif tetap di sini adalah tarifnya sudah ditentukan berapa persen aktiva tetap itu akan kamu susutkan, seperti itu. Rumusnya adalah simpel, hanya tarifnya kalian kalikan dengan nilai perolehan pada aktiva tetap tersebut. Misalkan 10% dari neraca saldo, ada 25 juta berarti 10% dari 25 juta tersebut. Contohnya seperti ini. Nilai perolehan 25 juta, tarif penyusutan 10%. Tinggal kita hitung aja 10% dari 25 juta berarti 2,5 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya berarti beban penyusutan akumulasi penyusutan sebesar 2.500.000. Bila terdapat keterangan umur aktiva tetap kurang dari 1 tahun, maka nilai penyesuaiannya harus disesuaikan dengan usia aktiva tetapnya. Misalkan ketika dia dibeli pada tahun itu pada bulan Februari misalkan, dan disusutkan pada tahun itu, berarti dia belum genap 1 tahun. Dari Februari ke Desember berarti 11 bulan, berarti harus dihitung sebesar 11 bulan saja. Seperti contohnya, pembeliannya pada 1 Juli, berarti kita hitungan dari Juli hingga sampai Desember baru 6 bulan. Otomatis nilai penyusutannya hanya sebesar setengah tahun saja, yaitu 1.250.000. Kalau untuk tahun berikutnya berarti sudah dihitung full karena sudah berjalan selama 1 tahun. Yang ketiga adalah kewajiban yang masih harus dibayar. Artinya kita sudah menikmati pelayanan tersebut. Kita sudah menikmatinya tapi kita belum membayarnya. Misalkan seperti tadi, gaji yang seharusnya dibayar pada awal bulan, tapi gaji tersebut jasa mereka sudah kita nikmati pada selama 1 bulan. Berarti harusnya kita akui. Untuk itu perlu kita catat. Nah, jurnal penyusutannya seperti apa? Beban dengan piutang. Artinya itu sudah membebani kita. Dan kenapa utang? Karena kita belum membayarnya. Jadi kita klasifikasikan pada kelompok utang. Titik-titiknya itu kita isi dengan apa yang masih harus kita bayar. Apakah itu gaji? Apakah itu listrik? Apakah itu sewa? Misalkan gaji ya berarti beban gaji dengan utang gaji, seperti itu.
Nominalnya sesuai dengan nominal yang harus kita bayar, yang belum sempat kita bayar. Contohnya ya bisa gaji, listrik, air, telepon, bunga, dan sebagainya. Contohnya seperti ini, gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 2,5. Ya udah, berarti tinggal kita jurnalkan beban gaji sebesar 2.500.000 dengan utang gaji kita sebesar 2.500.000. Lalu hak yang masih harus diterima, artinya apa? Kita sudah menyelesaikan pekerjaan, kita harusnya mendapat sesuatu tapi belum kita terima, karena kita akan menerimanya pada misalkan tanggal 1, seperti itu. Jurnal penyesuaiannya apa? Pendapatan, tetap kita masukkan pendapatan. Pendapatan harus mengalami penambahan karena kita akan mengakui sebagai pendapatan. Lalu kenapa kok piutang? Piutang karena kita harusnya sudah mengakuinya, sudah menerimanya, tapi kita belum menerimanya. Makanya kita masukkan ke dalam piutang. Titik-titik kita isi dengan transaksinya. Misalkan piutang apa? Oh, kita belum, harusnya sudah terima bunga tapi belum terima bunga. Berarti piutang bunga. Pendapatannya berarti pendapatan apa? Pendapatan bunga. Nominal sesuai dengan nominal yang seharusnya diterima. Contohnya tadi bunga. Contoh soalnya misalkan pada 1 Oktober perusahaan membeli obligasi 2 juta dengan bunga obligasi 10%. Bunga obligasi dibayar 1 September sampai 1 Maret. Bunga dibayar di akhir. Karena kita beli 1 Oktober, harusnya 1 September itu kalau kita beli 1 September, 1 Juli kita sudah dapat bunganya. Tapi karena kita beli 1 Oktober, otomatis 1 September kita belum dapat. Kita baru dapat bunganya pada 1 Maret tahun depan. Padahal dari Oktober, November, Desember kita seharusnya sudah mendapatkan bunganya. Oktober, November, Desember kita harus dapat nilai bunganya. Tapi akan baru kita dapat nanti di Maret tanggal 1. Tapi kita harus mengakui mendapatnya di tahun ini. Makanya perlu kita catat berapa bulan, 3 bulan. Lihat kita lihat 3 bulan. Dari 10%-nya. Ya kan, karena obligasi tertera 1 Oktober dan bunga diterima baru 1 Maret, berarti 1 Maret baru bahkan benar-benar diterima. Tapi pada sebelum 31 Desember kita sudah harus mengakui yang seharusnya sudah kita terima, yaitu Oktober, November, dan Desember. Perhitungannya seperti ini, berarti 3/12 kali 10%. Kali 10% kali 10, bunganya 10% per tahun sebesar 2 juta, yaitu 50.000. Jurnal penyesuaiannya yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga seperti yang tadi. Lalu yang kelima adalah kewajiban yang dibayar di muka. Untuk kewajiban untuk sesuatu yang dibayar di muka atau diterima di muka ada 2 metode biasanya. Yang pertama adalah metode neraca atau yang disebut juga metode harta, dan metode kewajiban atau yang disebut juga dengan metode utang. Pada metode neraca, transaksi itu harus tercatat di kelompok harta. Kalau untuk metode laba rugi berarti transaksi akan tercatat pada kelompok beban. Indikatornya seperti itu. Kita lihat di neracanya. Kalau dilihat dari neraca dia ada di harta, berarti dia masuk kelompok pada catatannya nanti berarti pakai metode neraca. Tapi jika dia ada di keluarga beban, pencatatan pada neraca saldonya nanti ada pada keluarga beban, berarti dia nanti akan menggunakan metode ini. Tapi kalau dia ada di keluarga harta, dia akan metode ini. Lalu bentuk jurnalnya seperti ini. Bentuk jurnalnya hanya keterbalikannya saja. Kalau metode harta, karena dia diketahui di harta, berarti nilai hartanya nggak harus disusutkan. Harta posisi normal ada di debit, berarti ketika dia disesuaikan harus dikreditkan. Makanya bebannya kita debitkan. Beban kita debitkan, lalu yang dibayar di muka kita kreditkan. Sedangkan pada metode laba rugi, karena diketahui sebagai beban dan beban saldo normalnya ada di debit, maka harus mengurangi bebannya kita kreditkan. Lalu kita munculkan yang dibayar di mukanya, kita debitkan. Seperti itu. Nah, titik-titik di sini apa? Apa yang dibayar di muka? Biasanya iklan, sewa, lalu asuransi. Nah, untuk nominalnya, pada nominal harta itu kita hitung yang sudah benar-benar dijalani. Untuk metode harta berarti kita isi dengan nominal yang benar-benar sudah kita alami, yang sudah kita nikmati. Berapa besarnya itu yang akan kita hitung, kita catat. Untuk nominal beban kita hitung adalah yang belum kita jalani. Berarti yang
tertera pada periode selanjutnya, tapi sudah kita bayar pada periode ini. Contoh gampangnya kita lihat pada grafiknya. Nominal harta itu yaitu nominal sebelum tanggal 31 Desember, bulan pada saat sebelum 31 Desember, sedangkan pada laba rugi itu yang setelah 31 Desember. Contohnya, misalkan pada metode neraca ini kita lihat, dia dicatat sebagai asuransi dibayar di muka selama 1,5 tahun sebesar 18 juta dan pada 1 Maret 2021. 1,5 tahun berarti 18 bulan. Kita lihat kita dibayar 1 Maret berarti jatuh tempo terakhirnya asuransinya itu pada 31 Agustus di tahun berikutnya. Nah, karena pada metode harta ini yang dihitung adalah yang sudah dialami, berarti sebelum 31 Desember, otomatis dari Maret sampai 31 Desember. Berarti perhitungannya bagaimana? Kita hitung dari Maret sampai Desember itu ada 10 bulan, berarti 10 per 18 kita kalikan 18 juta ketemu 10 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya karena kita mau menyesuaikan asuransi dibayar di muka, maka asuransi kita kreditkan sebesar 10 juta, sedangkan bebannya kita debitkan sebesar 10 juta. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode laba rugi atau metode beban. Nah, lihat pada metode beban perbedaannya. Di sini dia dicatat sebagai beban asuransi. Nah, masanya sama 1,5 tahun. Perbedaannya adalah di perhitungannya seperti ini. Karena dia diakui sebagai beban, maka yang akan dihitung adalah nilai setelah tanggal 31 Desember, yaitu dari 31 Desember atau 1 Januari tahun berikutnya sampai pada Agustus di tahun berikutnya, yaitu kita hitung 8 bulan. Maka dari itu perhitungannya 8 per 18 dikali 18 juta ketemu 8 juta. Dan nilainya jurnal yang akan kita catat adalah asuransi dibayar di muka dan beban asuransi, karena beban asuransi ini harus kita sesuaikan nilainya. Untuk itu harus kita kreditkan seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hak yang diterima di muka. Hak yang diterima di muka itu juga ada 2 metode seperti yang saya katakan tadi. Yang diterima di muka itu ada 2 metode, yaitu metode neraca dan metode laba rugi. Metode neraca ini berarti yang kita anggap adalah metode yang masuk dalam neraca yaitu utangnya, dan laba rugi yaitu pendapatan. Indikatornya bagaimana? Ketika pada neraca dia dicatat sebagai utang, maka kita akan menggunakan metode neraca. Tapi ketika pada neraca diakui sebagai pendapatan, maka dia akan diakui sebagai metode laba rugi nantinya. Nah, bentuk jurnalnya bagaimana? Bentuk jurnalnya, karena saldo normal utang itu ada di kredit, maka untuk menyesuaikannya, untuk mencari nilai yang sesuai, maka utang itu harus kita sesuaikan, harus kita debitkan. Makanya debitnya adalah diterima di muka atau utang dan pendapatan. Sedangkan untuk metode laba rugi, karena pendapatannya ada di kredit, bentuk normalnya karena dan akan kita sesuaikan, maka dari itu pendapatan itu harus kita debitkan sehingga nilai pendapatan itu akan berkurang. Lalu yang kreditnya akan kita beri dengan utang. Nah, titik-titik bisa kita isi dengan transaksi apa yang terjadi. Misalkan yang diterima di muka itu apa? Sewa, iklan, asuransi, bunga, atau pendapatan, atau jasa. Jadi pendapatan diterima di muka atau pendapatan jasa, seperti itu. Atau iklan diterima di muka atau pendapatan iklan, seperti itu. Nominal yang dihitung pada nominal neraca ini adalah nominal yang sudah dijalani.
Jadi yang kita pada metode utang ini adalah nominal yang sudah jalani, berarti nominal sebelum tanggal 31 Desember. Sedangkan untuk metode laba rugi adalah nominal yang belum dijalani atau nominal setelah tanggal 31 Desember seperti ini. Berarti sama-sama kalau yang neraca itu berarti yang sudah dijalani, sedangkan yang utang itu yang belum dijalani seperti itu. Ini contohnya bisa kita lihat dalam neraca saldo. Yang satu diakui sebagai pendapatan, yang satu diakui sebagai utang. Bisa kita lihat ada rias pengantin 8 kali, sampai akhir periode baru dilakukan 6 kali. Nah, karena tercatat sebagai utang, sebagai pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan, maka dari itu kita hitung yang diterima. Kita bisa menghitung yang sudah terjadi berapa. Oh, yang sudah terjadi, yang sudah dialami 6 kali karena metode utang. Berarti sebesar berapa? Kita hitung. Oh, 6 per 8 kali 20 juta berarti 15 juta. Karena kita mau menyesuaikan nilai pendapatan diterima di muka, berarti pendapatan diterima di muka kita debitkan, pendapatan jasa kita kreditkan. Untuk yang kedua yaitu untuk metode laba rugi. Untuk soal yang sama, kita lihat di sini karena dia dicatat sebagai pendapatan, sebagai pendapatan jasa, maka itu dicatat sebagai metode pendapatan. Kita harus cari tahu, oh berarti nominal yang dipakai adalah nominal yang setelah tanggal 31 atau yang belum membebani atau yang belum menjadi hak kita. Untuk itu perhitungannya itu 2 per 8 kali 20 juta yaitu ketemu 15 juta karena kita mau menyesuaikan nilai pendapatan jasanya. Karena di sini kan pendapatan jasa senilai 40 juta itu maaf sedikit tipu ya, di sini harusnya 20 juta bukan 40 juta, ini 20 juta. Ini juga 20 juta. Nah, karena pendapatan yang diakui di sini itu 20 juta itu belum pure semua pendapatannya. Ada hak yang harusnya belum diterima. Untuk itu perlu disesuaikan. Makanya pendapatannya harus kita kurangkan sebesar 5 juta. Karena 5 juta ini harusnya belum kita terima. Akan kita terima di periode berikutnya. Seperti itu. Ada tambahan lagi jurnal penyesuaian lagi yaitu uang palsu. Kalau kita menemukan uang palsu berarti bagaimana? Uang palsu itu kan berarti akan mengalami kerugian kas. Kas kita akan rugi karena akan terjadi pengurangan kas karena adanya uang palsu tersebut. Jurnalnya bagaimana? Kita masukkan aja ke dalam beban rupa-rupa dan kita kreditkan adalah kasnya karena kas itu mengalami pengurangan. Contohnya nih, pada akhir periode ditemukan uang palsu 300.000. Kita jurnal aja tinggal beban rupa-rupa pada kas 300.000. Lalu ada transaksi lain yaitu piutang, kerugian piutang. Ada 2 metode yaitu dengan pencadangan dan tanpa pencadangan. Pencadangan dalam artian piutang ini baru perkiraan tidak bisa ditagih. Sedangkan tanpa pencadangan ini piutang yang sudah pasti tidak dapat ditagih. Jurnal penyesuaiannya kalau yang pencadangan berarti beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Kita cadangkan dulu. Tapi kalau untuk yang tanpa pencadangan berarti langsung beban kerugian piutang pada piutang dagang, piutang usaha karena langsung mengurangi piutang usaha karena benar-benar sudah tidak dapat tertagih. Nah, pada yang dicadangkan itu kalau benar-benar sudah tidak dapat ditagih makanya harus kita alihkan, harus kita sesuaikan lagi yaitu cadangannya kita tutup, kita debitkan cadangannya dan kita keluarkan piutang usahanya. Ingat, cadangan kerugian piutang merupakan kontra akun dari piutang dagang. Contohnya seperti ini. Diperkirakan akan ada piutang yang tidak bisa tagih 500.000. Berarti kita jurnal aja langsung beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang 500.000. Tapi untuk yang tanpa pencadangan yang benar-benar tidak dapat ditagih 500.000, berarti kita catatkan langsung aja beban kerugian piutang pada piutang dagang 500.000 seperti itu. Nah, kita sudah sampai akhir periode, kita sudah sampai akhir pada video ini. Kita sudah sama-sama belajar mengenai ayat jurnal penyesuaian. Ketika kalian ada kritik ataupun saran mengenai video ini, silakan kalian komen ya pada konten ini. Semoga
video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.